Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Baik ya, untuk materi kita yang ke-13 ya. Materi ke-13 ini adalah pembahasannya tentang teknik penyelesaian masalah etika ya. Jadi ada analisis isu-isu dalam masalah etika, kemudian bagaimana kita membuat diagram garis dan juga membuat diagram alur ya. PowerPoint-nya bisa terlihat, terbaca? Bisa, Pak. Baik. Bisa. Tipe isu dalam penyelesaian masalah etika ya. Pertama itu adalah faktual ya. Faktual di sini ya melibatkan apa yang benar-benar diketahui tentang sebuah kasus ya. Misalnya fakta-fakta itu yang ada ya akan kita konversi di dalam fakta-fakta yang ada ya, tentu dengan kita melakukan suatu penelitian untuk mengungkap kebenarannya. Kemudian kedua adalah konseptual ya. Ini berhubungan dengan bisa tidaknya ide kita diterima ya. Misalnya dari sisi bagaimana mendefinisikan apa yang membedakan penyuapan ya dengan hadiah yang diterima atau menentukan suatu kerahasiaan ya, informasi dari bisnis ya. Kemudian ketiga adalah moral ya. Nah, di sini bagaimana isu moralnya bisa kita selesaikan lewat dengan kesepakatan-kesepakatan atas dasar prinsip moral yang relevan dan diterapkan ya. Bagaimana kita membuat diagram garis ya. Nah, jadi ada beberapa cara menggambarkan diagram garis ya. Ini berguna untuk kita melihat situasi ya, di mana prinsip-prinsip moral yang akan kita terapkan, ini agar kita ketahui dengan jelas dan juga agar jelas ya, sehingga tidak, misalnya jelasnya di sini tidak abu-abu nantinya ya, dalam kita menerapkan prinsip etika. Nah, cara menggambarkan diagram garis, pertama adalah menggambar garis beserta berbagai contoh dan situasi hipotesis ya, ditempatkan pada garis tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah pada satu ujung ya ditempatkan paradigma positif dan di ujung lainnya paradigma negatif. Ketiga, contoh-contoh yang mendekati paradigma positif ya kita dekatkan dengan paradigma positifnya. Kemudian keempat adalah kita menempatkan masalah moral yang kita bicarakan ke tempat yang tepat ya sepanjang garis. Kelima, kita melakukan telaah ya, apakah lebih mendekati paradigma positif atau negatif, lalu kita menentukan ya, masalahnya bisa diterima atau tidak ya. Misalnya contoh ya, ini ada permasalahan perusahaan ingin membuang sedikit limbah ya, beracun ke sebuah danau. Kemudian kota di dekat danau itu mengambil ya persediaan air minumnya dari danau. Nah, penelitian kita itu menunjukkan bahwa dengan jumlah limbah yang kita rencanakan untuk dibuang ke danau ya, dengan konsentrasi rata-rata limbah di danau misalnya ada 5 ppm. Sedangkan batas EVA-nya untuk materialnya itu ditetapkan 10 ppm. Nah, kemudian pada tingkat 5 ppm itu kita berharap tidak terjadi permasalahan kesehatan ya, sehingga dapat kita buat diagram garisnya ya dari sisi paradigma positif, persediaan air untuk warga kota harus bersih dan aman. Paradigma negatifnya tingkat limbah beracun yang dibuang ke danau ya. Nah, ini dia diagram garisnya dari sisi paradigma negatif dan juga paradigma positif ya. Kemudian bagaimana membuat diagram alur ya. Bermanfaat untuk kita menganalisis ya berbagai kasus ya
terutama kasus yang mempunyai tahapan kejadian yang tentunya harus kita pertimbangkan ya. Dengan keuntungannya ya, kita dapat memberikan gambaran visual tentang sebuah situasi ya, konsekuensi dalam mengambil setiap keputusan. Nah, ini dia contoh bagaimana kita membuat diagram alur ya. Jadi dari sisi proses misalnya ini contoh kasus Boval ya, di mana pembangun pabrik kimia ya, dari sisi pembangunan kita lihat dari sisi hukumnya, hukum keselamatannya ya, dari hukum keselamatan maka diturunkan hukum lokalnya layak untuk operasi aman atau tidak ya kan. Nah, bagaimana hukum keselamatan di sisi mendesain, kemudian bagaimana hukum lokal mendesain pabrik ya sesuai dengan standar lokal. Setelah itu maka muncullah memutuskan standar ya, minimal menjamin keselamatan masyarakat, kemudian apakah ada efeknya dan juga terakhir ujung endingnya adalah bagaimana saat kita melakukan investasi di tempat lain. Nah, ini merupakan penjelasan dari hal kita mengambil dalam suatu keputusan ya. Baik, silahkan. Ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan memberikan tanggapan pendapat. Sambil menunggu silahkan diaktifkan videonya. Saya mau ambil record absensi kita ya. Baik, 1, 2, 3. Oke, silahkan. Ada yang mau disampaikan tanggapan atau sudah cukup? Dipersilahkan.